Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan membahas jurnal internasional dengan judul Orang tua tunggal, orang tua yang tidak bahagia, peran sebagai orang tua, kemitraan, dan konteks normatif budaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya, Rosya. Dengan saya Mayuda Siwi Utami. Saya Mariana Tangdo. Saya Jovitu Janetia. Kata kunci. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang tua kurang bahagia atau kurang puas dengan kehidupan dibandingkan individu yang tidak memiliki anak. Sedangkan penelitian lain menunjukkan hal yang sebaliknya. Sebagian besar bukti menunjukkan bahwa memiliki anak di luar pasangan yang stabil dikaitkan dengan penurunan kesejahteraan subjektif dan kesehatan mental. Dalam penelitian ini, kami mengisi kekosongan ini dengan mengeksplorasi kesejahteraan orang tua tunggal dan yang memiliki pasangan serta rekan-rekan mereka yang tidak memiliki anak dalam konteks lintas budaya. Penulisan terkait penelitian lintas budaya terkini telah menunjukkan bahwa mengadopsi praktik atau kepercayaan yang tidak umum dapat menyebabkan ketidaksetujuan sosial dan kesejahteraan yang lebih rendah. Mengingat perbedaan lintas budaya dalam penerimaan kelahiran anak di luar nikah, hal itu mungkin mewakili kondisi yang lain berpotensi dikaitkan dengan biaya psikologis di beberapa negara, tapi tidak di negara lain. Selain itu, peneliti mengeksplorasi kesejahteraan orang tua tunggal yang normal pribadinya berbenturan dengan norma budaya masing-masing. Peneliti menyelidiki apakah orang tua tunggal yang tidak menganggap status mereka sebagai pelanggaran norma, tapi tinggal di negara tempat sebagian besar orang lain melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah daripada orang tua yang berpasangan atau individu yang tidak memiliki anak. Masuk dalam pembahasan pertama di dalam jurnal ini, kita akan bahas tentang keorangtuaan, status perkawinan, dan kesejahteraan. Keorangtuaan, status perkawinan, dan kesejahteraan. Penelitian psikologis tentang kebahagiaan orang tua telah menghasilkan temuan yang cukup bertentangan. Di satu sisi, penelitian menunjukkan bahwa orang-orang percaya menjadi orang tua membawa kebahagiaan dan calon orang tua berharap kesejahteraan emosional mereka akan meningkat pesat saat anak mereka lahir. Sebaliknya, mayoritas penelitian yang membandingkan kesejahteraan, gejala depresi, kepuasan harian, dan kualitas hubungan orang tua dan bukan orang tua menyoroti konsekuensi negatif dari pengasuhan anak. Orang tua tunggal melaporkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih rendah daripada orang tua yang memiliki pasangan. Kesulitan menjadi orang tua tunggal umumnya dijelaskan sebagai biaya finansial yang tinggi, hilangnya peluang karir, sumber daya penanggulangan, dan dukungan sosial yang terbatas, dan perjuangan dengan mantan pasangan untuk mendapatkan hak asuh dalam kasus perceraian. Dengan individu yang tidak bahagia cenderung menjadi orang tua tunggal. Demikian pula, sebagai penelitian yang dilakukan di Denmark menunjukkan bahwa anak pertama meningkatkan kebahagiaan orang tua tunggal dan yang berpasangan pada tingkat yang sama. Jelas, sejauh mana manfaat psikologis atau penderitaan menjadi orang tua bergantung pada status kemitraan orang tua bervariasi di berbagai budaya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian kesesuaian dan kesejahteraan. Ketidaksesuaian dengan norma dan harapan sosial telah dikaitkan dengan ketidaksetujuan atau penolakan sosial dan dampak emosional negatif di antara pelanggar norma. Misalnya, siswa yang menemukan bahwa mayoritas siswa lain memiliki pendapat yang berbeda dari mereka cenderung merasa negatif tentang diri mereka sendiri. Penderitaan emosional akibat penyimpangan juga telah ditunjukkan dalam studi neuroimaging. Kesesuaian dan kesejahteraan dalam penelitian lintas budaya. Di bagian ini, penelitian psikologis telah memulai memeriksa konsekuensi emosional dari konformitas versus penyimpangan dari norma-norma sosial dalam kelompok-kelompok besar seperti negara-negara. Telah disarankan bahwa karakteristik individu yang umum dan dihargai dalam konteks nasional tertentu dapat diartikan sebagai normatif.
Menyimpang dari standar normatif di seluruh negara tersebut dikaitkan dengan konsekuensi negatif bagi kesejahteraan. Bahkan efek dari faktor-faktor yang telah dianggap sebagai prediktor universal dari kesejahteraan yang lebih besar, seperti perilaku berbudi luhur dan membantu, terbukti tunduk pada iklim normatif suatu negara. Misalnya, di negara-negara di mana kooperator berbudi luhur di atas rata-rata dihukum dalam eksperimen ekonomi. Memegang sikap berbudi luhur tidak lagi terkait dengan kebahagiaan. Namun, penelitian ini sebagian besar berfokus pada dimensi umum budaya seperti individualisme, kolektivisme, atau nilai-nilai budaya seperti otonomi atau harmoni. Pada saat yang sama, beberapa peneliti telah mengimbau untuk bergerak melampaui dimensi global budaya dan berfokus pada norma-norma yang relevan dengan perilaku yang dimaksud. Studi saat ini yang dijelaskan dalam jurnal internasional, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa norma sosial memiliki dampak signifikan pada persepsi dan kesejahteraan orang tua yang memiliki anak di luar nikah. Indeks norma keluarga yang dihasilkan dari kombinasi norma deskriptif dan norma induktif itu mengidentifikasikan bahwa negara dengan norma keluarga tradisional yang kuat atau lebih cenderung menganggap negatif pengaturan keluarga alternatif. Jurnal ini juga menjelaskan tentang individualisme dan kolektivisme, menunjukkan bahwa negara-negara dengan nilai kolektivitis memberikan tekanan sosial yang lebih besar terhadap keluarga tradisional, yang dapat menambahkan stigma terhadap orang tua tunggal. Hal ini mengarah pada tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih rendah bagi orang tua tunggal di lingkungan yang lebih kolektivitis. Jadi, penelitian ini tidak hanya menggambarkan dinamika sosial di Eropa saja, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya konteks budaya dalam memahami pengalaman orang tua. Jadi, temuan ini dapat berimplikasi pada kebijakan sosial dan dukungan orang tua tunggal dengan mempertimbangkan nilai-nilai norma yang ada di setiap negara. Metode yang dijelaskan dalam jurnal yaitu jurnal menyajikan metodologi yang kuat untuk mengeksplorasi dampak norma-norma budaya terhadap kesejahteraan orang tua tunggal dan keluarga yang berpasangan. Penelitian ini menggunakan dua survei besar, yaitu European Value Study yaitu IVS dan European Social Survey yaitu ISS untuk mengumpulkan data yang komprehensif. Dari IVS, peneliti mengumpulkan data dari 32.553 individu dengan 3.037 orang tua tunggal dan fokus pada kepuasan hidup sebagai ukuran kesejahteraan subjektif. ISS melengkapi analisis ini dengan 85.051 responden, termasuk dari 5.730 orang tua tunggal dengan indikator kesejahteraan emosional seperti frekuensi emosional positif dan negatif. Kelebihan dari metodologi ini adalah penggunaan sampel yang representatif dari 27 negara yang memberikan perspektif luas mengenai kondisi orang tua dalam konteks budaya yang beragam. Namun, perlu diingat bahwa variasi dalam konteks sosial dan ekonomi antar negara dapat mempengaruhi hasil dan generalisasi temuan. Jadi, secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan pendekatan yang valid dan komprehensif dalam memahami kesejahteraan orang tua dalam konteks budaya, memberikan kontribusi berharga bagi literatur di bidang ini. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode pengukuran yang digunakan dalam survei mengenai variabel sosiodemografis, religiositas, individualisme, kepuasan hidup, serta pengalaman emosi positif dan negatif. Artikel ini menggunakan data dari IVS dan ISS, jadi dua survei lintas negara yang mencangkup banyak variabel penting dalam kajian kesejahteraan sosial dan psikologis. Metode pengukuran dalam artikel ini cukup komprehensif yang mencangkup beberapa variabel, yaitu yang pertama variabel keluarga. Variabel keluarga yaitu pengukuran terkait anak dan pasangan yang diidentifikasikan melalui kode biner memberikan gambaran tentang keadaan rumah tangga yang responden. Yang kedua, sosiodemografis dan religiusitas, yaitu mengukur usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, serta religiusitas. Kode biner digunakan dalam IVS, sementara ISS itu menggunakan skala 0 sampai 10 untuk mengukur tingkat religiositas. Yang ketiga yaitu individualisme. Artikel ini menjelaskan atau menggunakan indeks individualisme Hofstede yang merupakan alat yang terkenal dalam studi lintas budaya. Yang keempat, kepuasan hidup dan emosi, yaitu pengukuran sederhana namun efektif melalui skala numerik untuk kepuasan hidup serta laporan frekuensi emosi positif dan negatif. Artikel ini juga menyoroti pentingnya faktor sosial seperti norma keluarga terkait peran kedua orang tua dalam kebahagiaan anak. Dalam IVS, responden diminta
memberikan penilaian mengenai pernyataan tersebut yang menggambarkan pandangan mereka tentang pentingnya keluarga dengan kedua orang tua. Jadi, secara keseluruhan metode penelitian yang digunakan memiliki kekuatan dalam hal validitas eksternal karena menggunakan alat ukur yang telah banyak digunakan dalam penelitian lintas budaya. Namun, tantangan yang mungkin muncul adalah kompleksitas pengukuran yang di antara berbagai negara, khususnya dalam hal pengendalian variabel seperti PDB per kapita yang mungkin mempengaruhi hasil survei. Penggunaan data lintas negara juga menuntut kehati-hatian dalam interpretasi karena perbedaan budaya yang signifikan dalam mempengaruhi hasil. Baik, di sini saya akan membahas result atau hasil yang dimana diperlihatkan perbandingan sederhana skor kepuasan hidup rata-rata orang tua tunggal, berpasangan, serta individu tanpa anak di negara Eropa. Sekarang saya akan menjelaskan tabel 1 yang menyajikan statistik deskriptif tingkat negara mengenai kesejahteraan orang tua dan norma budaya terkait keluarga. Pada tabel 1 ini menunjukkan rata-rata skor kepuasan hidup dari 3 kelompok, yaitu orang tua yang berpasangan, orang tua tunggal, dan individu yang tidak memiliki anak. Sebagai contoh, saya mengambil perbandingan 2 negara, yaitu negara Georgia dan negara Denmark. Di negara Georgia, orang tua tunggal memiliki skor kepuasan hidup rata-rata sebesar 4,41, sedangkan orang tua yang berpasangan memiliki skor 5,70. Dari sini menunjukkan bahwa orang tua tunggal di negara Georgia mengalami penurunan kesejahteraan yang signifikan. Lalu perhatikan perbedaannya dengan negara Denmark. Orang tua tunggal memiliki skor kepuasan hidup yang hampir sama dengan skor kepuasan hidup orang tua yang berpasangan, yaitu 8,21 dibanding 8,54. Dengan ini menunjukkan bahwa negara Denmark lebih individualis karena dampak menjadi orang tua tunggal tidak terlalu negatif dibandingkan dengan negara Georgia yang lebih kolektif, yaitu di mana kepentingan kelompok seperti keluarga, masyarakat, atau komunitas lebih dihargai dibanding dengan kepentingan individu. Lalu di sini juga ada 2 jenis norma dalam tabel, yaitu norma deskriptif dan norma injunktif. Norma deskriptif mencerminkan persentase kelahiran hidup pada orang tua yang menikah, sedangkan norma injuktif mencerminkan persentase orang yang setuju bahwa anak-anak membutuhkan kedua orang tua untuk tumbuh bahagia. Jadi dari tabel 1 ini semakin tinggi persentasenya, semakin kuat norma sosial terhadap keluarga dengan 2 orang tua yang dapat memberikan tekanan pada orang tua tunggal. Lalu untuk tabel 2, di sini tabel 2 menyajikan analisis regresi multilevel yang melihat bagaimana peran orang tua, status kemitraan, dan tingkat individualisme negara mempengaruhi kepuasan hidup serta emosi positif dan negatif. Tabel 2 ini berfokus pada 3 variabel utama, yaitu kepuasan hidup, emosi positif, dan emosi negatif. Dari ketiga variabel ini dianalisis berdasarkan apakah seseorang memiliki pasangan atau apakah mereka orang tua, serta bagaimana norma budaya di negara mereka memandang keluarga dengan 2 orang tua. Jadi dari 2 tabel ini memiliki perbandingan antara negara Georgia dan Denmark, di mana negara Georgia menjadi orang tua tunggal memiliki dampak negatif yang besar pada kepuasan hidup, sangat berbanding terbalik dengan negara Denmark, di mana orang tua tunggal tidak mengalami perbedaan yang signifikan dalam kepuasan hidup dengan orang tua yang berpasangan. Ini mencerminkan perbedaan norma budaya antara kedua negara, dengan negara Georgia yang lebih kolektivis dan mementingkan keluarga 2 orang tua, sementara negara Denmark lebih individualis dan toleran terhadap keluarga dengan orang tua tunggal. Lalu selanjutnya saya akan membahas pada gambar 1, yaitu menunjukkan kepuasan hidup antara orang tua dan individu tanpa anak, dibedakan berdasarkan status pasangan, yaitu punya pasangan atau tidak punya pasangan. Di negara yang individualis mendapatkan skor plus 1 SD dan kolektivis mendapatkan skor min 1 SD. Jadi pada gambar 1 ini dapat dilihat kepuasan hidup orang tua tunggal lebih terpengaruh di negara-negara kolektivis yang sangat mengedepankan norma keluarga 2 orang tua. Lalu pada gambar 2 memperlihatkan frekuensi emosi positif antara orang tua dan individu tanpa anak yang dipecah menurut status pasangan dan negara dengan norma 2 orang tua. Yang kuat mendapatkan skor plus 1 SD dan yang lemah mendapatkan skor min 1 SD. Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa norma budaya yang mendukung 2 orang tua mempengaruhi bagaimana orang tua tunggal merasakan kebahagiaan dan emosi positif di negara tersebut. Dan yang terakhir pada gambar 3,
Ini menggambarkan frekuensi emosi negatif pada orang tua dan individu tanpa anak. Sekali lagi, dibedakan menurut status pasangan dan norma negara, yaitu individualis atau kolektif. Jadi dari gambar 3 ini, norma budaya yang lebih menekankan pentingnya keluarga dua orang tua yang dapat meningkatkan kemungkinan orang tua tunggal mengalami lebih banyak emosi negatif. Jadi dari ketiga gambar tersebut menunjukkan bahwa norma budaya dan struktur keluarga memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan emosional dan kepuasan hidup orang tua, terutama pada orang tua tunggal. Analisis norma keluarga dua orang tua pribadi. Di bagian ini menunjukkan bahwa hanya di negara-negara dengan norma keluarga tradisional yang kuat menjadi lajang meningkatkan biaya psikologis menjadi orang tua. Oleh karena itu, penulis memperkirakan interaksi 4 arah antara menjadi orang tua, status kemitraan, norma sosial keluarga dua orang tua, dan persetujuan pribadi individu dengan pernyataan bahwa anak-anak membutuhkan kedua orang tua untuk tumbuh dan bahagia. Interaksi 4 arah menjadi tidak signifikan, yang berarti bahwa iklim normatif suatu negara memiliki efek merugikan yang sama pada orang tua tunggal, terlepas dari kebutuhan pribadi mereka terhadap norma tersebut. 5 orang tua tunggal yang tinggal dalam budaya di mana orang cenderung percaya pada pentingnya keluarga dua orang tua melaporkan kepuasan hidup yang lebih rendah daripada orang tua yang berpasangan atau individu tanpa anak, bahkan ketika mereka sendiri tidak memegang keyakinan ini. Skor kepuasan hidup dan emosi individu yang diperoleh menggunakan prosedur ini menunjukkan posisi relatif mereka dibandingkan dengan individu lain di negara masing-masing. Diskusi umum. Pada bagian ini, dalam studi menunjukkan pentingnya norma budaya dalam membentuk kesejahteraan orang tua tunggal dan berpasangan serta individu tanpa anak. Investigasi pertama yang mengevaluasi dampak iklim normatif suatu negara terhadap kesejahteraan psikologis orang tua tunggal dan berpasangan. Di negara-negara kolektivis dan negara-negara dengan prevalensi tinggi, keluarga dua orang tua dan kepercayaan luas bahwa tumbuh dalam keluarga orang tua tunggal membuat anak-anak tidak bahagia. Orang tua yang membesarkan anak sendirian sebenarnya adalah orang-orang yang tidak bahagia. Di negara-negara tersebut, menjadi orang tua dikaitkan dengan kepuasan hidup yang lebih rendah dan emosi yang lebih sedikit positif dan lebih banyak negatif di antara individu tunggal, sedangkan menjadi orang tua sebagian besar tidak berpengaruh pada kesejahteraan individu dengan pasangan yang tinggal serumah. Dengan kata lain, di negara-negara tempat orang tua dibebaskan dari kewajiban moral untuk menyediakan keluarga tradisional bagi anak-anak mereka, beban psikologis orang tua berkurang. Tampaknya mungkin bahwa di negara-negara dengan norma keluarga dengan dua orang tua yang kuat, alasan ketidakbahagiaan orang tua tunggal tidak terletak pada pengalaman memalukan dari ketidaksetujuan dan keterasingan sosial, tetapi pada perasaan bersalah karena tidak mampu menyediakan keluarga yang utuh bagi anak-anak mereka, dan kekhawatiran mengenai potensi ketidakbahagiaan anak-anak mereka. Orang tua tunggal yang tidak percaya pada pentingnya keluarga dengan dua orang tua tetap merasa tidak bahagia jika mereka tinggal di masyarakat dengan norma keluarga dengan dua orang tua yang kuat. Keyakinan masyarakat yang kuat bahwa anak-anak dari keluarga orang tua tunggal tumbuh dengan tidak bahagia dikaitkan dengan meningkatnya ketidakbahagiaan orang tua tunggal. Dengan kata lain, apa yang kita keliru artikan sebagai kesulitan menjadi orang tua tunggal setidaknya sebagian merupakan akibat dari ketidaksesuaian terhadap harapan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.